Film dibuka dengan diperlihatkannya pemandangan pantai dan pemukiman desa yang sederhana. Terdapat seorang nenek bernama Gicun dan cucunya bernama Heji. Mereka sudah lama tinggal bersama dan melakukan berbagai aktivitas seperti menyelam ke dalam lautan, karena si nenek mencari nafkah dengan menyelam ke dalam laut untuk menangkap ikan. Heji, gadis kecil yang malang ini, sudah sejak lahir ditinggalkan kedua orang tuanya. Setelah Heji lahir, ibunya pergi meninggalkannya, sementara ayahnya meninggal saat Heji masih bayi. Suatu ketika, sepulang dari pekerjaannya, Heji dan neneknya mampir di sebuah toko kecil, dan Heji memilih untuk membeli sebuah krayon dengan harga 6.000 won. Beruntungnya tadi si nenek sempat menangkap belut langka untuk membeli krayon itu. Si pedagang pun senang karena belut yang diberikan si nenek melebihi harga krayon tersebut. Saat di rumah, Heji selalu menggambar menggunakan krayonnya dan berjanji kepada neneknya bahwa dirinya akan menggambar wajah neneknya dan juga ayahnya. Kebahagiaan tersirat di wajah neneknya yang melihat Heji bahagia dengan krayon yang dia belikan. Singkat cerita, ketika Heji dan neneknya sedang di pasar, Heji memilih sebuah gelang yang cantik dan si nenek membelikannya. Lalu tak lama ketika mereka sedang berjalan bersama, tanpa sadar si nenek melepaskan genggaman tangannya dan melihat Heji sudah hilang dari hadapannya. Si nenek pun kebingungan dan berteriak semampunya untuk mencari Heji. Namun sayang, Heji tidak juga ditemukan. Kemudian cerita berlanjut setelah 12 tahun berlalu. Diperlihatkannya seorang wanita berambut pendek yang sedang main warnet. Wanita ini bernama Heji. Dirinya memiliki teman yang bernama Minhee. Namun pada saat itu, Minhee diperintahkan dua teman prianya untuk menjebak seorang pria. Tentunya Minhee menolaknya, tetapi dua pria tersebut memaksanya dengan cara memukulnya. Heji yang melihat kekerasan yang dilakukan mereka kepada Minhee pun tidak terima dan bersedia menggantikan Minhee untuk menjebak seorang pria. Singkat cerita, Heji masuk ke kamar 402 dan bertemu dengan seorang pria. Setelah masuk, Heji langsung mengabari dua pria itu untuk datang. Dan tak lama dua pria itu datang memukuli pria tersebut dan merempasnya. Setelah kejadian itu, mereka bersiap untuk saling berpisah agar tidak ketahuan polisi. Lalu Heji dan Minhee bersantai di suatu tempat, dan Minhee memberikan sebuah susu kepada Heji. Di susu itu terdapat poster anak hilang 12 tahun lalu. Melihat poster itu, Heji seperti memikirkan sesuatu. Kemudian adegan berpindah ke tempat si nenek yang lelah lesu karena terus mencari cucunya selama 12 tahun. Lalu datang seorang pria yang menawarkan harga tinggi agar si nenek menjual rumahnya. Namun si nenek menolaknya karena ia yakin Heji akan kembali pulang. Hingga suatu ketika saat si nenek dan para penduduk desa sedang berdoa di pesisir pantai, si nenek berdoa agar cepat bertemu dengan Heji lagi. Doa itu pun tiba-tiba saja terkabul lewat sebuah telepon yang mengatakan bahwa ada seorang wanita bernama Heji. Tanpa pikir panjang, si nenek dan tetangga dekatnya OTW ke kantor polisi. Dan alangkah terkejutnya, orang yang dimaksud adalah wanita yang berambut pendek ini. Dia adalah Heji, cucu dari nenek Gicul. Mungkin setelah melihat kotak susu yang ada di poster anak kecil hilang itu pun, dirinya pun tersadar dan menghampiri neneknya. Si nenek dan para penduduk desa pun gembira tentunya. Mereka merayakan pesta dan abok-abokan bersama. Namun terlihat Heji belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Suatu hari, Heji bertemu dengan seorang pria tampan bernama Han. Awal pertemuan mereka cukup menarik, di mana Heji yang cuek itu bersedia naik sepeda bersama Han setelah dibujuk berkali-kali. Wah, apakah akan ada jalinan kisah kasih antara mereka nih? Dan ternyata Heji masuk ke sekolah yang sama dengan Han. Saat pelajaran melukis, Heji mendapatkan hukuman untuk tidak pulang sebelum dirinya melukis sesuatu. Karena Heji hanya diam saja sementara teman-temannya melukis.
Ketika hari sudah larut, Heiji melukis menggunakan lipstiknya. Dan setelah selesai dirinya langsung pulang. Pak guru yang bingung pun melihat lukisan Heiji dan terkejut dengan hasil lukisan yang Heiji buat. Kedekatan Heiji dan neneknya semakin dekat, di mana Heiji dan neneknya menyelam bersama untuk menangkap ikan. Singkat cerita, ketika sedang di sekolah bersamaan, Heiji meminta untuk meminjam HP milik Han dan menghubungi temannya Minhee. Namun pada saat itu, Minhee sedang bersama dua pria itu, dan pria itu mengancam Heiji untuk memberikan 10 juta jika tidak Minhee taruhannya. Setelah itu, Heiji sempat berpikir untuk mengambil tabungan rekening milik neneknya, karena neneknya sudah menjual rumahnya untuk kehidupan Heiji di masa depan. Tapi untungnya Heiji nggak jadi ngelakuin itu. Kemudian masalah Heiji bertambah ketika dirinya bertemu dengan seorang pria yang entah siapa. Heiji mengajak pria itu ke sebuah kedai dan menyebutnya sebagai ayah. Wah, jadi siapa pria ini? Pria tersebut meminta uang kepada Heiji karena memiliki banyak hutang dan sempat mengancam akan mendatangi neneknya untuk meminta uang. Tentunya Heiji melarangnya sambil menangis. Karena Heiji pandai melukis, si Pak Guru mendaftarkan lomba ke Seoul. Heiji pun memiliki rencana untuk menjumpai temannya. Secara terpaksa dan sedih, Heiji mengambil buku rekening milik neneknya. Dan sebelum berangkat, Heiji memperlihatkan hasil gambarnya kepada neneknya. Begitu senangnya si nenek saat melihat gambar dirinya yang dibuat oleh Heiji. Setelah tiba di Seoul, Heiji memberikan buku rekening milik neneknya kepada pria tersebut secara terpaksa dan melanjutkan melukis. Namun Pak Guru terkejut ketika melihat Heiji sudah tidak ada di sana dan hanya ada sepucuk surat permintaan maaf serta gambar yang telah Heiji lukis dengan tema pengakuan. Singkat cerita, Heiji sudah bertemu dengan dua pria itu dan temannya Minhee. Namun mereka memukuli Minhee dan juga Heiji. Untungnya ada Han yang sengaja OTW bersama polisi membuntuti Heiji. Ternyata Han menghubungi nomor Minhee karena waktu itu Heiji menggunakan HP-nya untuk menelepon Minhee. Namun di kantor polisi, Heiji mendapatkan hukuman 1 tahun penjara atas penipuan dan tuduhan lainnya. Tak lama datang neneknya dan menanyakan apakah kamu benar Heiji. Lalu Heiji menceritakan semuanya, bahwa Heiji yang asli sudah meninggal. Jadi dulu Heiji yang asli tinggal bersama keluarganya dan bermain bersama. Heiji yang asli sering sekali menceritakan neneknya dan penduduk desa yang lainnya. Itulah sebabnya dirinya mengetahui sedikit tentang Heiji dan penduduk desa lainnya. Namun orang tua mereka tidak sanggup merawat dua anak karena kondisi ekonomi yang memaksa. Tapi untungnya istri dari pria itu sangat baik. Dia ingin mengurus keduanya. Dan suatu hari terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan istri dari pria itu meninggal dan juga Heiji. Namun jahatnya, pria itu menggunakan nama putrinya kepada Heiji yang meninggal untuk mendapatkan dana asuransi. 1 tahun pun berlalu. Setelah bebas dari hukuman 1 tahun di penjara, kini Heiji yang ternyata bukan cucunya nenek Gicul menjalani hidupnya dengan bekerja di minimarket. Kemudian datang seorang pria yang memberitahu bahwa nenek Gicul menghilang dan menceritakan bahwa setelah mengetahui Heiji asli telah tiada, si nenek memutuskan untuk tinggal di panti jompo. Namun belakangan ini si nenek bertingkah aneh dan menghilang dari sana. Heiji yang mendengar hal itu pun berusaha mencari si nenek dengan menanyakan ke orang-orang pasar, hingga dirinya menemukan sebuah petunjuk dari salah satu orang di pasar yang melihat si nenek seminggu lalu sering mondar-mandir di pasar. Dan pada akhirnya Heiji menemukan si nenek. Lalu membeli lagi rumah yang dulu dijual dan merenovasi bersama-sama dengan penduduk desa. Walaupun Heiji bukan cucunya si nenek, dirinya mempunyai kenangan yang indah bersama si nenek. Dan si nenek pun menerima Heiji walaupun dirinya bukan Heiji yang asli. Kini Heiji merawat si nenek hingga si nenek wafat. Dan
Heji membuat sebuah pameran yang di sana ada lukisan gambar si nenek yang begitu bagusnya. Film pun selesai.